Ya baik, terima kasih saya menyapa semua kita yang ada dalam ruang Zoom malam hari ini. Selamat malam, shalom untuk kita semua. Kita akan memulai pelayanan kita malam hari ini dalam pelayanan Grace Ministry, di mana kita malam hari ini akan diberkati lewat pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh hambanya Pak Pendeta Amiruddin Wasugai, MTH Dr. Kandidat. Berkat firman yang akan kita nikmati malam hari ini dengan tema gereja yang sehat dan bertumbuh adalah gereja yang berdoa. Saya percaya kita semua akan nikmati berkat dalam pelayanan kita semua lewat tema firman Tuhan malam hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Amiruddin Wasugai. Untuk itu kami persilakan langsung Pak Pendeta sekaligus membuka kita dalam doa. Kami persilakan Pak Pendeta Amiruddin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, sebelum kita memulaikan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita minta hikmat Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur padamu pada malam hari ini karena kami diberikan kesempatan sekali ini lagi untuk bersama-sama di dalam Zoom meeting pertemuan kami pada malam hari ini, di mana kami duduk di sekitar kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan Grace Ministry. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami pada saat ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami, mengurapi kami, supaya kami yang membaca dan juga yang merenungkan kebenaran firman-Mu, kami sungguh diberkati Tuhan dan kami semakin maju di dalam pelayanan kami bagi Tuhan. Terpujilah Dikau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oh ya, itu Pak Sekjen langsung saja. Kalau ada pujian, silakan. Iya, baik, terima kasih. Ini ada pujian dengan judul keakuan atau pengakuan. Nah, ini seperti kontradiktif ya. Satu berbicara tentang ego, mempertahankan, dan satu melepaskan keakuannya atau melepaskan egonya dan berkata seperti inilah aku, here I am. Dan sesudah itu nanti ada kesaksian Pak Wi. Nah, lagu ini ya baik. Lagu ini berjudul keakuan dan ide gagasan serta pemikiran dari Dr. Fadli Tralalu, spesialis jantung dok ya, saya lupa lagi, kurang lebih seperti itu. Baik, kita dengarkan saja dan kita menyimak. Seperti hati Saul, meski jatuh berkelip, mengejar pengakuan, topeng jiwa yang rapuh, kejar angin, peluk bayang, jiwa mati dalam sepi. Keakuan
atau pengakuan, ku tersungkur di hadapanmu, remuk hancur tanpa nilai, runtuh dalam segala bangga, keakuan atau pengakuan, ku bawa seluruh hidupku, biar seluruh ego tersalib hingga nyata anugerahmu. Seperti hati Daud, kini hancur hidupnya, sujud menelanjangi wajah jiwa penuh harap. Seluruh kalbu yang tak mampu ku sembunyi, kuasamu sempurna, tanganmu mengangkat keakuan runtuh jadi debu, pengakuan tumbuh jadi syukur, biar Kristus nyata dalamku dan memuliakan Engkau. Terima kasih Pak Pastor Will Marianis. Ini idenya dari Dr. Fadli, ciptaan juga beliau, dan ini sebetulnya membicarakan posisi kita, apakah ada di posisi seperti Saul atau seperti Daud. Jadi kalau Saul ingin mempertahankan keegoan dia, sementara kalau Daud dia melepaskan segalanya dan membiarkan Tuhan sendiri yang menyelesaikan segala persoalannya. Demikian Pak Wi, Pastor Will Marianis, Magister Teologi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pastor Walda. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini karena kita adalah online worship ini, untuk itu sebelum saya menyerahkan ke Pak Pendeta Amiruddin Wasugai MTH Dr. Kandidat, saya ingin dan rindu di antara kita semua malam hari ini yang ada dalam ruang Zoom sekarang ini untuk bisa berbagi berkat pengalaman rohani lewat kesaksian yang bisa diwakili oleh satu orang wanita dan satu orang pria. Mungkin rindu mau berbagi berkat untuk kita semua malam hari ini. Jadi saya memberikan kesempatan kalau ada wanita satu orang yang bisa mewakili dan pria satu orang bisa mewakili juga untuk berbagi berkat lewat kesaksian hidupnya, pelayanannya. Kami persilakan sebelum saya serahkan ke Pak Pendeta Amiruddin.
Mungkin ada Bung Yoram. Silakan Bung Yoram. Baik, terima kasih. Selamat di Minggu, Sunday. Puji Tuhan bisa melakukan yang terbaik ya, walaupun ya aku ini ada sedikit aneh. Tapi puji Tuhan ya, saya bersyukur pada Tuhan itu karena gini. Waktu itu ya saya juga nggak bisa, karena kan saya bulan sehat juga ya dalam ya saya itu yang bikin dan itu yang bikin ya apa namanya itu ya bikin gak bertanya selama ini apa namanya susahnya selama itu apa namanya 4 hari saya nggak ikut dalam ibadah itu. Ini masa agak sehat, uh, agak ini kok HP ku penuhan atau misalkan lemot dan harus beristirahat dengan total karena kita belajar apa namanya konsisten dalam memikirkan ibadah itu kayak gimana dan saya melakukan itu seperti sekolah kehidupan saya ya dan puji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya dikatakan selama bulan istilahnya begini ya, kalau misalkan kamu udah harus setelan, wow, bakal dalam apa namanya ya memang gak cukup buat apa namanya buat saya ibadah tiap hari gitu. Saya kerja, saya malas, saya apa gitu. Itu yang bikin ibadah dalam hidup. Tapi hari Kamis dan Jumat saya nggak juga malah saya agak sedikit aneh saja. Tapi saya bagikan apa namanya di YouTube apa namanya yang sifat duniawi gitu ya. Tapi puji Tuhan ya memang saya tidak bertumbuh. Aku kepenuhan ini karena kepenuhan saya. Tapi saya apa yang terbaik apa yang terbaik dalam saya itu yang bikin ya memang kurang sehat dalam hidup gue. Tapi kalau saya pribadi ini yang jadi pedoman bagi kita karena kan saya belajar pelayanan dan saya memiliki healing gitu ya sekolah kepribadian saya dalam menampilkan pelayanan tersebut. Anyway, banyak orang menatakan mereka karena pelayanan gitu dan mereka bersikap positif dan antusias. Harus konsisten dalam bagikan ibadah. Beberapa orang masih ragu nih, seperti apa pelayanan yang gimana gitu. Dan peran apa yang dapat kita mainkan dalam menumbuhkan spiritual kita dan memungkinkan kita untuk bersama-sama mengeksplorasi bagaimana kita dapat memainkan peran kita dalam pelayanan yang semakin sehat gitu. Terjadi tentang orang yang sehat, individu yang sehat jalani akan bertumbuh dengan hubungan mereka dengan Tuhan. Semakin menenangnya, semakin menantinya dan diubahkan hari demi hari oleh Roh Kudus menjadi serupa dengan anaknya. Ada baiknya kita menginapkannya saksi yang telah mendahului kita dan merenungkan teladan mereka. Tetapi juga penting untuk menandai pentingnya jemaah lokal. Jadi jika yang kita tuju adalah orang Kristen yang sehat dan pelayanan yang sehat, apa saja karakteristik spesifik yang mungkin kita harapkan gitu. Kalau saya pribadi ya, mungkin tidak ada jawaban benar atau salah mengenai bagaimana pelayanan itu didefinisikan atau model apa yang digunakan selama pemahaman kita tentang pelayanan spiritual itu konsisten apa gitu dengan yang saya lakukan untuk bagikan ibadah. Contoh, saya nggak ikut 4 hari karena gue aku kepenuhan nih. Aduh, gue takut jadi nggak bisa bagi. Jadi harus istirahat sampai gue aku bisa. Karena kenapa? Kita memiliki konsisten dalam membagikan ibadah itu kayak gimana. Nah, jadi kita harus menghargai flexi- fleksibili- eh, fleksibili- eh, sorry, fleksibilitas untuk mengadaptasi visi pelayanan Injil yang sehat dengan situasi lokal mereka gitu. Jadi pelayanan yang saya tawarkan itu dari grup WA itu yang bikin ribet, terutama ditujukan untuk mereka yang
mau memiliki konsisten dalam bagi ibadah. Peran apa yang dapat mereka mainkan dalam menemukan pelayanan spiritual itu. Nah, jadi saya belajar itu bukan kita menghakimi, tapi kita merasa gak enak sama sekali. Aku kepenuhan harus diperbaiki gitu. Itu yang membuat kurang apa namanya kurang positif bagi saya. Jadi intinya aku dapat di sini. Jadi renungan kesaksian terakhirku adalah bagi bolehlah kita bagikan ibadah, tapi kita belajar konsisten atau gimana gitu, harus memperhatikan Jawa dan konsisten dalam membagikan diri ibadah. Karena kenapa? Kita sana membantu bagi diri dominasi secara keseluruhan jika ada yang mau pendek pelayanan serta untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus melalui pemberitaan firman Allah, dan akan baik bagi kita yang mau serius dalam pelayanan untuk menerima umpan balik yang terpercaya atas kita sendiri untuk terus meningkatkan diri. Kita sana berharap kita dapat bagikan ibadah tentang setiap area yang kita perlukan kepada orang lain di jemaat kita, di manapun kita berada, termasuk jemaat, denominasi gereja, ataupun AVEN. Mungkin sebagai bagian dari kelompok kecil atau tim pelayanan, kita bagaimana ya saya dapat bertumbuh dalam pelayanan, harus bertumbuh dalam karakteristik dalam pelayanan, dan kita harus menghadiri pelayanan secara teratur. Kayak misalkan aku pergi ke gereja di Sabat, saya siap dan mempersiapkan hati kita untuk menyenangkan fokus dalam pelayanan. Kita melakukan itu baik dari bagi-bagi di ibadah apa gitu. Kita bagi di ibadah bukan karena kita mau fokus dalam apapun yang kita mau, dan kita bagaimana cara kita berpikir dan bertindak yang lebih baik untuk menenangkan Bapa sekali kita. Dan itu Tuhan, terima kasih. Dari aku ini mendorong kita untuk mengikuti dalam pelayanan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Terima kasih Bung Yoram yang sudah bisa berbagi berkat pengalaman rohani untuk kita semua dan bisa memberkati kita semua malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nah mengingat waktu, saya batasi waktu yang berikut, kita berikan kesempatan untuk kaum wanita bisa berbagi berkat juga. Nah, untuk itu kami menyerahkan langsung ke Pak Pendeta Amiruddin Wasugai, MTH, Dr. Kandidat. Kami persilakan Pak Pendeta, langsung. Ya, selamat malam, Shalom. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, serta Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka. Lalu mereka berpuasa dan berdoa. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita dalam tema gereja yang sehat dan bertumbuh adalah gereja yang berdoa. Dan sebenarnya bisa diteruskan bukan hanya berdoa, tetapi gereja yang sehat dan bertumbuh adalah gereja yang berdoa dan mengutus orang-orangnya untuk pergi
membangun persahabatan dengan dunia ini dalam kaitan setelah bersahabat dengan dunia di sekitarnya, tentu ada tujuan untuk dia bisa menjelaskan Injil atau kabar baik tentang hidup yang kekal, kemudian eh, mengajak orang untuk menerima Tuhan Yesus, dan selanjutnya membawa orang yang sudah diinjili itu untuk dibawa masuk ke dalam gereja supaya orang tersebut bisa dimuridkan, dia dibentuk, diperlengkapi lagi, kemudian selanjutnya dia bisa diutus kembali untuk pergi melakukan hal yang sama, pola yang sama. Nah, apabila kegiatan ini terus-menerus dilakukan, maka akan terjadi apa yang kita sebut dengan eh, ledakan penginjilan. Nah, ledakan penginjilan atau terjadi multiplikasi rohani, pelipat gandaan secara rohani. Artinya apa? Terjadinya eh, pertobatan-pertobatan atau orang-orang yang dimenangkan yang datang kepada Kristus melalui penginjilan yang dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Nah, berkaitan dengan pelayanan atau penginjilan, maka doa doa itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Itu sesuatu harga mati, sesuatu yang kegiatan yang harus terus-menerus secara konsisten bahkan persisten orang percaya harus mengerjakannya apabila dia mau melihat ada hasil daripada setiap karya pelayanan pekabaran Injil yang dilakukan, maka tidak bisa tidak harus ditopang dengan doa. Karena dalam bermisi itu kita mengenal istilah 4D. 4D. 4D itu artinya pertama kita memiliki data statistik atau ya data mengenai tempat pelayanan yang akan dijangkau. Jadi kita harus memiliki datanya untuk kita ada persiapan-persiapan untuk pergi melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Jadi yang pertama itu harus ada data-data dulu, tempatnya di mana, di kota kah, di desa, atau bagaimana situasi kondisi di sana. Itu harus ada data, jumlah penduduknya berapa, keyakinan yang ada di sana apa saja, itu data. Kemudian ada juga namanya D yang kedua itu, karena ini 4D, yang pertama tadi data, yang kedua D itu daya. Daya ini berbicara mengenai SDM atau sumber daya manusia. Jadi orang yang dipersiapkan untuk diutus untuk pergi memberitakan Injil. Atau ya katakanlah itu sebagai misionaris atau utusan Injil. Nah itu daya. Kemudian yang berikut juga adalah dana. Nah, tentu pelayanan itu membutuhkan kebutuhan finansial. Memang uang bukan segala-galanya, tetapi hampir segala-galanya membutuhkan uang. Nah, jadi perlu pekabaran Injil itu atau mission trip atau perjalanan misi itu perlu didukung dengan finansial untuk membiayai utusan Injil yang diutus. Tetapi juga yang tidak kalah penting adalah bagi pengutus itu sendiri dan juga bagi yang diutus, maka harus berjumpa atau ketemuannya di dalam doa. Bertemu di dalam doa. Nah, doa ini sesuatu yang sangat penting bila kita ingin melihat gereja kita itu eh, berjalannya dengan sehat, ya. Gereja yang sehat dan gereja yang bertumbuh adalah gereja yang berdoa dan mengutus untuk anggota-anggotanya untuk pergi memberitakan Injil. Nah, itulah gereja yang sehat dan bertumbuh. Itu harus dimulai dengan doa. Doa itu datang omong kepada Allah. Ya, doa artinya D-O-A, datang omong kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa itu berarti kita berkomunikasi, menyampaikan segala sesuatu yang perlu dan harus kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa, termasuk beban-beban atau tantangan-tantangan di dalam pelayanan
apapun itu kita harus serahkan di dalam doa. Nah, karena doa itu merupakan nafas kehidupan rohani gereja atau nafas hidup orang percaya. Jadi orang yang hidup dia pasti bernapas. Jadi kalau orang yang tidak bernapas berarti dia berhenti hidup. Ya, karena napas itu menentukan kehidupan seseorang. Begitu juga gereja. Gereja yang hidup itu harus eh, banyak-banyak berdoa. Ada ada di dalam satu panti asuhan, saya pergi mengunjungi satu panti asuhan, di sana ada tertulis semboyan ya. Eh, Tidak berdoa, tidak ada berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Saya unik juga ini pernyataan-pernyataan ini bahwa kalau kita tidak berdoa tidak ada berkat. Jadi supaya berkat Tuhan itu datang, supaya kesuksesan keberhasilan itu datang di dalam pelayanan kita, maka kita harus berdoa, rajin berdoa untuk mendoakan setiap pelayanan kita. Kalau kita perhatikan di gereja di dalam Kisah Rasul 13 itu, gereja Antioquia, salah satu gereja yang begitu kuat di dalam misi, dalam misioner. Gereja yang misioner itu gereja yang mengutus hamba-hamba Tuhan atau orang-orangnya untuk pergi, eh, ditugaskan untuk pergi ke satu tempat untuk merintis atau memulaikan pelayanan yang baru. Nah, kalau kita perhatikan di sana, mereka ada banyak orang-orang penting di sana di gereja di Antioquia itu, dan salah satu diantaranya itu adalah Saulus yang kita kenal kemudian dengan Rasul Paulus. Dia dikhususkan di sini dengan Barnabas, rekan sekerja pelayanannya yang oleh Roh Kudus ditetapkanlah. Roh Kudus menetapkan. Kenapa Roh Kudus menetapkan? Ya, karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah Roh Kudus punya kekuasaan untuk melakukan pengutusan kepada kedua orang hamba Tuhan ini, yaitu Saulus dan Barnabas. Dua mitra yang begitu kuat ya, mitra yang begitu saling mendukung satu dengan yang lain. Tetapi sebelum pengutusan itu, mereka tidak melupakan untuk berdoa. Mereka ada persekutuan doa, mereka ada ibadah, bahkan disertai juga dengan apa? Diperkuat dengan mereka melakukan puasa. Nah, sebelum mereka melakukan pengutusan atau menjadi sebuah gereja yang misioner, nah gereja yang misioner itu gereja yang mengutus, dan mengutus itu harus ditopang dengan doa, ya. Jadi pengutus harus menopang orang utusannya itu dengan doa. Karena doa itu penting, karena gereja yang hidup senantiasa berdoa dan tidak berkeputusan. Ya, ada yang berdoa begini, tak putus-putusnya kami berdoa di hadapan Tuhan. Ya, tak putus-putusnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang pertama kali itu dimulai dengan mereka berdoa. Mereka tekun sehati sejiwa di dalam doa mereka. Itu kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Di sana jelas dikatakan bahwa gereja mula-mula di Kisah Rasul pasal 1 itu ayat 14, mereka berdoa. Mereka semua tekun berdoa, bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Jadi Ibu Maria, ibu daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan bahkan saudara-saudaranya juga itu, mereka yang murid-murid Kristus pada waktu itu, pengikut-pengikut Kristus, mereka itu giat berdoa. Artinya doa dan pelayanan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat kolam dengan ikan. Apalah arti sebuah kolam kalau tidak punya ikan? Dan ikan tidak bisa hidup tanpa kolam. Jadi dua hal yang sangat saling membutuhkan. Nah, gereja yang sehat dan bertumbuh, kita lihat ini
jemaat di Antioquia. Mereka adalah model atau contoh gereja yang sehat dan bertumbuh, yaitu gereja yang berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, praktik daripada doa itu harus kita galakkan, harus kita giatkan. Karena kuasa pelayanan rohani itu atau kuasa untuk menghancurkan benteng-benteng tipu daya daripada setan, daripada iblis itu hanya bisa kita kalahkan, taklukkan mereka dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan kita. Jadi harus kita galakan doa. Bukan hanya doa secara pribadi, tetapi ada juga doa secara bersama-sama, secara komunitas. Nah, oleh karena itu yang kami terapkan setiap hari kami mengirim pokok-pokok doa kepada jemaat-jemaat untuk didoakan. Misalnya, mari kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita yang belum diselamatkan. Itu penting karena dari Tuhan bekerja dalam kaitan kerangka untuk menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan. Ya. Jadi Tuhan bekerja dalam rangka menjawab doa-doa yang kita panjatkan, yang kita naikkan. Itu berarti betapa krusial, betapa penting, sangat penting doa itu. Karena doa artinya kita mengangkat tangan kita, artinya kita tidak mampu melakukan karya pelayanan pemberitaan Injil itu atau pengutusan misi itu dengan kekuatan daya kita manusia sendiri. Walaupun kita banyak, itu bukan karena kekuatan yang kita miliki, bukan karena kapasitas, kemampuan yang kita miliki. Tetapi kita tahu diri, menyadari diri kita bahwa kita itu terbatas, tidak mampu. Kita bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, bukan apa-apa. Dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam setiap pelayanan, khususnya dalam pelayanan misi untuk pemberitaan Injil itu, doa itu sangat diutamakan. Prioritas, menjadi prioritas utama kita adalah berdoa. Nah, karena ketika kita berdoa, itu Tuhan itu bekerja dalam rangka menjawab permintaan atau permohonan doa yang kita naikkan kepadanya. Nah, oleh karena itu, ya setiap hari kita upayakan untuk mengirim pokok-pokok doa sekaligus ya pembacaan firman Tuhan karena doa dan firman itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Doa dan firman Tuhan itulah bagian tugas tanggung jawab setiap orang percaya. Bagaimana kita kalau membaca firman Tuhan itu berarti kita membiarkan Tuhan yang berbicara kepada kita di dalam hati kita melalui firman-Nya. Kita mendengar suara Tuhan. Jadi bisa dikatakan ya tadi malam atau tadi pagi atau siang tadi saya mendengar suara Tuhan. Bukan lagi suara yang bukan suara yang langsung kita dengar, bukan. Tetapi suara Tuhan dimaksud adalah Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang kita baca. Kita tahu kehendak Tuhan di sana. Nah, tetapi kalau berdoa, kita yang berkomunikasi kepada Tuhan. Itu bedanya. Jadi kalau kita mau Tuhan berbicara kepada kita, ya kita harus baca firman Tuhan. Ya secara sistematika, secara teratur, tersusun rapi. Ya biasanya ketika kami menyarankan orang yang baru bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus, dia baru lahir baru, maka biasanya kami sarankan untuk mulai membaca pondasi imannya itu dia mulai membaca bukan dari kitab Kejadian dimulai atau kitab Matius, bukan. Tetapi kami sarankan itu membaca Injil Yohanes. Ibarat bangunan rumah itu dibangun pondasinya dulu. Nah, pondasi iman Kristen itu kita bangun dari Injil Yohanes yang menekankan tentang keyakinan yang kuat tentang siapakah Kristus itu. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia dan dia adalah juru selamat. Nah, itu dibangunlah iman Kristen itu dari Injil Yohanes. Setelah dia selesai membaca Injil Yohanes, satu pasal setiap hari,
maka selanjutnya harus lanjut kepada kitab Kisah Para Rasul. Kepada kitab Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Rasul 1 sampai Kisah Rasul 28. Setelah selesai Kisah Rasul, kitab Kisah Rasul, maka eh, orang tersebut dia harus melanjutkan pembacaan pada 13 surat Rasul Paulus. 13 surat Rasul Paulus itu mulai dari Roma sampai Filemon. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, dan akhirnya Filemon. Nah, apabila setelah dia selesai 13 surat Paulus dibacanya, maka barulah kita sarankan dia untuk mulai membaca Alkitab, melanjutkannya dengan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dari awal sampai akhir kitab Wahyu itu dibacanya. Nah, dapat dipastikan bahwa kehidupan wawasan rohani daripada orang percaya baru itu dia akan bertumbuh di dalam imannya ketika dia mengenal kebenaran firman Tuhan. Dia membiarkan Tuhan berbicara kepada dia melalui setiap firman Tuhan. Tetapi juga selanjutnya bahwa firman Tuhan dan doa itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam membaca firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu, dan setelah kita membaca firman Tuhan kita boleh menyampaikan doa-doa syafaat kita atau doa-doa permohonan kita secara pribadi, bukan dalam rangka untuk berdoa memohon untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi kita, tetapi doa syafaat itu artinya kita berdoa berdiri di hadapan Allah untuk membawa pergumulan pokok-pokok doa, bukan pokok-pokok doa kita sendiri, tetapi berdoa untuk pokok-pokok doa atau kepentingan orang lain, pihak lain. Apakah itu gereja, apakah itu hamba Tuhan, apakah itu saudara-saudara seiman yang lainnya, apakah itu mereka yang belum percaya kepada Kristus, kita doakan. Apakah itu pemerintah dan lain sebagainya. Apakah itu untuk pemberitaan Injil, itu kita bawa dalam doa. Itu yang dikenal dengan istilah intercesor. Intercesor artinya pendoa syafaat. Pendoa syafaat artinya dia tidak sedang berdoa untuk kepentingan kebutuhan dirinya sendiri, tetapi dia sedang berdoa untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, doa itu sangat penting. Jadi setiap hari kami mengirim pokok-pokok doa di WA Group, sekaligus juga pembacaan Alkitab secara rutin setiap hari. Itu kami sebarkan di grup WA daripada jemaat-jemaat gereja lokal yang Tuhan percayakan kita layani. Jadi itu setiap hari kami harus kirim pagi-pagi supaya ada waktu yang panjang bagi jemaat untuk bisa berdoa sepanjang hari itu, untuk mengambil kesempatan jam berapa dia mau punya waktu untuk berdoa. Nah, memang kalau untuk berdoa itu sebaiknya ada tempat tersendiri yang dimana kita bisa fokus, kusuk berdoa, kemudian di tempat yang sunyi, ya mungkin di dalam kamar atau di di mana ada ruangan yang sepi, yang kita bisa fokus untuk berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Kemudian tempat dan waktunya bagus, tempat waktu yang sama supaya kita menjadi habit, menjadi kebiasaan untuk kita berdoa di tempat itu. Nah, itu yang kita lakukan. Tetapi juga itu secara pribadi. Ya, jemaat-jemaat bisa mendukung dalam doa untuk pelayanan. Karena itu tadi, kekuatan pelayanan kita tidak bisa dibangun dengan kemampuan atau profesionalitas yang kita miliki. Tidak. Sehebat apapun kita, pelayanan kita itu tidak akan efektif dan efisien bila tidak ditopang dengan doa. Jadi doa itu penting sekali. Nah, persoalannya doa ini sesuatu pekerjaan atau pelayanan yang sangat mulia, ya, yang sangat punya powerful kuasanya, ya, powerful kuasanya,
bila itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bila orang percaya, anak Tuhan, orang Kristen itu sungguh-sungguh berdoa. Kita ingat kasus kisah daripada Elia. Bagaimana dia sungguh-sungguh berdoa sehingga eh, yang 3 tahun setengah tidak turun hujan bisa ada turun hujan. Itu dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan melakukan mujizatnya. Ya, ingat bahwa Tuhan bekerja dalam kerangka untuk menjawab doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Jadi tidak ada ruginya kita berdoa. Malah kita bisa bernyanyi, ya untungku besar jika kita berdoa. Itu eh, pelayanan yang paling sederhana di mana saja, kapan saja, dan harganya murah biayanya, ya, itu adalah doa. Dilakukan di mana saja. Tidak harus dalam sikap tubuh yang formal, tidak. Tetapi membangun komunikasi dari hati kita kepada Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan lewat hati kita. Walaupun orang lain tidak mendengarnya. Tetapi itu juga adalah komunikasi kita, bentuk komunikasi doa kita kepada Tuhan. Dan sambil kita berolahraga pun, kita bisa melakukan pelayanan doa. Bayangkan saja kalau kita jogging atau kita berjalan kaki dan kita memiliki pokok-pokok doa yang kita mau doakan sepanjang perjalanan kita, ya. Tapi kalau kita juga berolahraga di tempat yang agak ramai lalu lintas, ya mesti perhatikan lalu lintas. Jangan kita tunduk kepala lalu kita berjalan tidak melihat kendaraan yang lewat sehingga bisa ketabrak. Tetapi maksud saya adalah sambil kita berolahraga di tempat yang memang untuk olahraga, kita bisa melayani Tuhan dengan doa. Jadi pelayanan yang paling murah, paling mudah dan paling efektif itu adalah berdoa. Tetapi seringkali ya banyak kali orang Kristen itu enggan atau malas untuk berdoa. Doanya sekadar saja. Doanya ya kan ada istilah ya, sebelum keluar dari mulut bibir hamba yang penuh dosa ini, Tuhan sudah tahu. Ya, memang Tuhan sudah tahu. Sebelum kita berdoa, Dia sudah tahu apa keperluan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan bekerja dalam rangka untuk menjawab doa-doa yang kita naikkan. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu, tidak kenal bahwa si eh, Bartimeus, anak daripada Timeus yang buta pada waktu zaman Tuhan Yesus itu? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa dia itu orang yang tidak bisa melihat alias tunanetra, buta matanya? Kenapa Tuhan Yesus harus bertanya lagi? Apa yang ingin aku perbuat bagimu Bartimeus? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa kebutuhan yang paling mendesak bagi Bartimeus adalah supaya dia bisa dicelikkan matanya, bisa melihat kembali? Tetapi Tuhan masih bertanya kepadanya, apa yang ingin aku perbuat untuk aku lakukan bagimu Bartimeus? Itu artinya Tuhan tahu kebutuhannya. Tetapi Tuhan ingin mendengar langsung apa kebutuhan yang kita miliki untuk kita sampaikan. Untuk kita ajukan proposal kita, permohonan kita kepada Tuhan. Ya, jadi Alkitab berkata, mintalah maka akan diberikan. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Carilah maka akan mendapatkan. Nah, kata mintalah di situ berkaitan dengan doa. Kalau kita tidak pernah berdoa untuk sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan, atau yang kita inginkan, maka bagaimana mungkin itu bisa terwujud kalau kita tidak memintanya kepada Tuhan. Jadi, ya, mintalah maka akan diberikan. Jadi, betapa penting berdoa itu. Nah, gereja yang hidup senantiasa berdoa dengan tiada berkeputusan. Karena ada banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan. Nah, jadi gereja yang mula-mula tadi itu, ya di dalam Kisah Rasul pasal 2 juga mereka itu sehati, sejiwa, mereka berdoa bersama-sama, berkumpul. Makanya disebut dengan persekutuan doa. Saya teringat di tahun-tahun 90-an, 1990-an ke atas itu
banyak muncul berbagai macam persekutuan doa. Persekutuan doa, PDO. Biasa disebut persekutuan doa oikumene. Itu menarik. Tapi kadangkala persekutuan doa oikumene itu atau PDO, di dalamnya itu mereka tidak memprioritaskan itu berdoa. Ya doa hanya sebatas pada waktu mereka beribadah atau bersekutu bersama. Tetapi kalau yang dimaksud persekutuan doa memang kita kumpul hanya untuk berdoa. Ya itu yang kami lakukan. Jadi kami mencoba berupaya untuk mengerjakan pelayanan itu, membuat gereja kita sehat dan bertumbuh dengan cara berdoa itu adalah ya di samping tadi kita membagikan pokok doa harian dan bacaan firman Tuhan setiap hari. Bagaimana kita sekarang kami sudah sampai di kitab Injil Yohanes pasal 7. Berarti dari kejadian kami memulai eh, apa itu pokok doa itu ya, pembacaan dan pokok doa disampaikan mulai dari kitab Kejadian, sekarang sudah di kitab Injil Yohanes. Nah, puji nama Tuhan. Setiap hari kita secara konsisten untuk membagikannya kepada jemaat, karena kalau satu orang yang berdoa hanya gembala atau hamba Tuhan saja itu tidak efektif. Harus kolaborasi, harus secara bersama-sama dan secara simultan. Itu kita lakukan. Jadi dibagikan pokok doa. Didorong jemaat untuk terus mendoakan pelayanan, pekabaran Injil, pelayanan eh, untuk bagaimana mengembangkan penjangkauan jiwa supaya terjadi dinamika dan dinamika terjadi gerakan pekabaran Injil dan sehingga terjadi pertumbuhan gereja yang sehat. Itu bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang kami lakukan juga adalah melakukan persekutuan doa misi setiap hari Jumat malam. Setiap hari Jumat malam kami kumpul untuk kami bersama-sama jemaat Tuhan. Seberapa saja yang hadir, kami usahakan konsisten untuk melakukannya. Sambil terus mendorong jemaat untuk bisa terlibat hadir bersama dalam persekutuan doa. Ya puji Tuhan, kadang sekitar ya minimal 3 orang, tapi maksimal itu kadang biasa sampai 15 orang hadir. Ya semakin hari memang tidak mudah untuk membiasakan mendorong jemaat untuk berdoa. Kalau mengundang jemaat untuk makan, itu tanpa diundang pun datang itu makan itu. Bagaimana Pak ya, Pak Walda? Kalau yang namanya makan, ya tanpa diundang pun mereka datang. Tapi kalau berdoa itu tidak mudah Pak. Itu harus dibangun satu habit, satu kebiasaan yang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan orang-orang yang persisten, konsisten dalam doa. Karena ingat bahwa kekuatan pelayanan kita, ujung tombaknya itu ada pada doa. Kalau doa kita, bagaimana kita mau menghancurkan benteng-benteng tipu daya, kuasa kegelapan itu, kuasa jahat daripada iblis yang mau mengikat, membelenggu jiwa yang terhilang di hadapan Tuhan itu. Iblis tidak sudi. Iblis juga waktunya sudah singkat. Dia juga kelabakan. Ya, dia juga kelabakan. Dia tahu bahwa waktunya sangat singkat, waktu masa kerjanya. Dan dia bekerja sekuat tenaga untuk bagaimana terus mengikat orang-orang yang tidak percaya itu untuk tidak bisa mengenal Injil. Nah, bagaimana meruntuhkan tembok-tembok pertahanan daripada iblis itu? Ya, caranya adalah dengan kita berdoa. Ketika kita berdoa, iblis akan kelabakan. Dia akan eh, kesulitan di dalam bagaimana dia mau membelenggu orang-orang yang tidak percaya itu. Karena iblis tidak sudi kalau orang yang tidak percaya itu datang kepada Kristus. Tapi dengan kita berdoa, Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan daripada musuh kita. Sehingga jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh ikatan iblis itu bisa dilepaskan, dibuka, dan bisa punya kesempatan untuk mereka melihat cahaya Injil terang Kristus itu dari berita yang disampaikan oleh setiap orang percaya.
dan mereka boleh tertarik dan boleh datang kepada Kristus. Nah, oleh karena itu setiap Jumat malam, hari Jumat malam jam 7 kami mengadakan pertemuan doa misi. Kami berdoa khusus untuk pelayanan, berdoa untuk hamba Tuhan, berdoa untuk utusan-utusan Injil, berdoa untuk penginjilan-penginjilan, ladang-ladang penginjilan. Kami berdoa untuk kelurahan-kelurahan di kota Palu yang kami layani. Ya, kami berdoa untuk setiap pelayanan. Berdoa untuk kelurahan ini yang belum dijangkau bisa terjangkau. Jadi tujuannya untuk pemberitaan Injil. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi orang yang tekun berdoa pasti imannya, kasihnya dan pengharapannya akan terus bernyala-nyala. Ya, jadi ini catatan penting. Orang yang tekun berdoa, dia pasti imannya dan kasihnya kepada Tuhan dan kepada jiwa yang terhilang. Bahkan pengharapannya akan terus berkobar-kobar, menyala. Nah, ada istilah orang muda sekarang, menyala abangku. Begitu juga iman Kristen harus menyala abangku. Bagaimana bikin menyala itu kehidupan rohani kita? Iman kita, kasih kita, dan juga pengharapan kita ya. 3 hal itu, iman, kasih, dan pengharapan kita bisa bernyala-nyala itu bila mana kita tekun berdoa. Jadi ya itu yang kami lakukan dan kami melihat jawaban-jawaban Tuhan itu dari doa-doa yang kita naikkan. Jadi bisa kita buat buku catatan doa kita. Sekian puluh, sekian ratus pokok-pokok doa yang kita daftarkan. Kita inventarisir, kita daftarkan semua pokok doa itu. Dan kita doakan satu demi satu secara bersama-sama. Jadi biasanya kami membagi pokok doa itu. Misalnya ada 15 orang dan pokok doanya ada 30 pokok doa, maka kami lakukan dengan dua sesi. Sesi pertama kita doakan satu pokok doa untuk setiap orang dan sesi yang kedua satu pokok doa untuk setiap orang. Jadi 15 pokok doa di sesi 1 dan 15 pokok doa di sesi yang kedua. Sambil memuji Tuhan dan kita membuka suara, berbicara kepada Tuhan. Kita buka suara, semua bersuara, kita berdoa bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Makanya disebut dengan PDM, Persekutuan Doa Misi. Khusus kita berkumpul supaya misi pekabaran Injil itu bisa terbuka luas. Penjangkauan kita melaksanakan penjangkauan yang lebih luas lagi. Karena strategi pertumbuhan gereja itu, pertumbuhan gereja secara kualitas, tetapi akan menunjang kepada kuantitas jumlah dan bukan hanya kuantitas secara internal di gereja lokal, tetapi kita melakukan juga namanya pertumbuhan gereja yang sehat itu terjadi ekspansi. Ekspansi itu artinya penjangkauan yang lebih luas, penjangkauan keluar yang lebih luas, lebih masif dan berdinamika tentunya. Itu kita terus kembangkan supaya menjangkau daerah-daerah yang jauh lebih luas lagi. Artinya kita tidak bisa berada di zona comfort zone atau zona kenyamanan. Kita harus keluar dari zona kenyamanan dan berani untuk mengambil tanggung jawab, menanggung risiko dari setiap konsekuensi pelayanan yang kita lakukan untuk penjangkauan yang lebih luas. Apa yang disebut dengan ekstensifikasi, perluasan pelayanan. Kita tidak boleh puas seperti kita hanya di Menara Babel saja. Tetapi kita harus terserak, kita harus menyebar keluar. Makin luas, makin bagus. Karena gereja yang sehat dan bertumbuh, strateginya adalah selalu menghasilkan atau melahirkan atau menanam gereja-gereja yang baru. Semakin banyak seiring dengan waktu yang berjalan, maju. Nah, semakin banyak gereja yang dirintis. Supaya apa? Terang Injil Kristus yang ada di tempat titik kita berada ini, kita bisa pindahkan
kita bisa pindahkan ke tempat yang apakah dekat, sedang atau jauh. Kita pindahkan supaya kita mengirim utusan Injil di sana. Dia menjadi tiang penopang doa di sana minimal. Tetapi di sana dia akan bersaksi tentang keselamatan di dalam Kristus. Supaya di tempat-tempat yang masih belum ada pelayanan Injil di sana, bisa disampaikan Injil di sana. Jadi semakin cepat pemberitaan Injil itu. Jadi kita tidak hanya berkumpul di satu tempat. Itu sebabnya kami, saya menyampaikan visi kepada jemaat. Ini visi jangka panjang kami. Saya sampaikan. Menjangkau seluruh Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah. Menjangkau seluruh Sulawesi Tengah dengan Injil anugerah Allah. Atau menjangkau seluruh Sulawesi Tengah dengan Injil kasih karunia Allah. The same name, sama itu. Kasih karunia, terjemahan sebelumnya sekarang sudah berganti lagi kepada anugerah. Ya, dulu juga sebelum kasih karunia, anugerah di Alkitab yang tahun 1973 itu menggunakan kata anugerah. Tetapi kemudian di atas tahun 73 berubah menjadi terjemahan kasih karunia. Begitu ya Pak Walda ya. Tetapi sejak 2003 kemarin ini Alkitab terjemahan baru jilid 2 itu kembali kepada anugerah. Itu tidak ada masalah karena itu istilah yang sama. Nah, tidak perlu kita perdebatkan hal itu karena itu dua hal yang sama. Nah, itu yang kami, jadi visi jangka panjang kami adalah menjangkau seluruh Sulawesi Tengah dengan Injil anugerah Allah. Kisah Rasul 20 ayat 24. Itu kan visi yang ditanamkan Rasul Paulus. Dia katakan bahwa tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, atau sekarang tentang Injil anugerah Allah. Nah, Injil inilah yang kita beritakan pada masa kasih karunia, pada masa anugerah ini. Injil anugerah Allah. Isinya yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan menawarkan anugerah hidup kekal kepada kita secara cuma-cuma. Itulah isi pemberitaan Injil anugerah Allah. Jadi Injil itu yang disampaikan Rasul Paulus sebagai very very important message, berita yang sangat penting. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga dan menampakkan dirinya kepada banyak orang sebagai bukti dia sudah hidup kembali. Nah, itulah Injil yang kita beritakan. Itulah Injil kasih karunia Allah. Jadi jangan pakai Injil yang lain yang kita beritakan di luar Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, orang Kristen yang tekun berdoa, pasti iman, kasih dan pengharapannya itu semakin berkobar-kobar, bernyala-nyala. Ibarat ada pepatah mengatakan, siang jadi kenangan, malam pun jadi impian. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Wah, ini istilahnya siang jadi kenangan. Dia ingat-ingat terus. Tetapi pada malam hari dia tidur pun itu terbawa dalam mimpi. Nah, ini yang kita rindukan supaya setiap jemaat Tuhan itu punya kerinduan yang besar untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Memikirkan hal itu terus-menerus, siang jadi kenangan. Visi menjangkau seluruh Sulawesi Tengah dengan Injil anugerah Allah, itu visi yang siang jadi kenangan, malam pun jadi impian. Jadi kalau ditanya apa visimu, nah kita langsung tahu. Menjangkau seluruh Sulawesi Tengah dengan Injil anugerah Allah. Itu jangka panjangnya.
Jangka menengahnya adalah visi misioner proyeksi iman Gereja Alkitab Anugerah Jemaat Palu. Kami punya visi jangka menengah. Visi misioner proyeksi iman Gereja Alkitab Anugerah Jemaat Palu yaitu sederhana saja 514/2030. Apa maksudnya? Kami rindu bahwa kami akan memiliki members atau anggota-anggota jemaat sebanyak 500 orang. Dan 14 artinya kami menanam gereja atau melakukan perintisan gereja di 14 kota kabupaten di seluruh Sulawesi Tengah sampai tahun 2030. Jadi itu sebabnya visi misioner proyeksi iman kami. Visi misioner artinya visi untuk mengutus. Proyeksi iman artinya gambaran yang akan kita capai dengan iman kita. Kita yakin akan tercapai. Visi misioner proyeksi iman GAA Gereja Alkitab Anugerah Jemaat Palu 514/2030. Itu yang kami bukan merupakan visi gembala tetapi visi bersama jemaat Tuhan. Jadi itu yang siang jadi kenangan, malam jadi impian. Itu yang kita bangun terus menerus setiap hari, setiap saat kami ingatkan ini visi kita. Kita rindu tahun 2030 kita punya 500 anggota jemaat dan kita akan merintis gereja-gereja baru di semua kota kabupaten di Sulawesi Tengah, yaitu 14 kota kabupaten di Sulawesi Tengah. Sehingga 2030 kita berharap semua kabupaten minimal sudah ada satu gereja yang ditanam di setiap kabupaten. Nah, sekarang kita tahun ini kita sudah ada di sisa kabupaten yang belum ada itu Bol, Toli-Toli, Banggai Laut. Ya, kira-kira ya tinggal 4 atau 5 kabupaten lagi. Ya, jadi kalau dia 14 kurang 4, berarti sudah 10 kabupaten. Nah, kita berharap setiap tahun merintis gereja di satu kabupaten. Jadi kita bermimpi 2030 selesai Sulawesi Tengah. Ada perwakilan-perwakilan pelayanan di setiap kabupaten. Itu jadi sistematika berpikirnya. Nah, strategi jangka pendek adalah merintis gereja-gereja baru, satu gereja baru di setiap kabupaten yang baru. Nah, nanti dari kabupaten ini akan menyebar untuk memikirkan kecamatan-kecamatan. Jadi yang misalnya di Kota Palu, ya kami di Kota Palu kami memikirkan bagaimana di Kota Palu ini minimal ada 5 gereja. Ya minimal ada 5 gereja. Itu minimal, tapi kalau mau coba maksimalnya itu 8 karena ada 8 kecamatan di Kota Palu ini. Nah, jadi kita bisa merintis gereja-gereja baru di setiap kecamatan yang ada dalam kota ini. Supaya gereja itu bisa terjadi bertumbuh dan berkembang dan menjadi lebih besar. Terjadi pertumbuhan gereja yang sehat. Karena di mana ada kegerakan, di mana ada movement, ada pergerakan, pasti akan terjadi pertumbuhan. Dan pertambahan jiwa-jiwa yang dimenangkan, dijangkau, diselamatkan itu bisa terukur. Jadi ini bukan sesuatu yang angan-angan, tetapi sesuatu yang bisa membumi, mendarat. Apa itu? Misalnya, katakanlah kita pertumbuhan kembang itu bukan menggunakan deret hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu namanya deretan hitung, menghitung. Tapi kita menggunakan deret ukur. Apa itu deret ukur? Pelipat gandaan, multiplikasi. Yaitu 1 kemudian menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 32, 32 menjadi 64, 64 menjadi 128, 128 menjadi 254, 254 menjadi 500 sekian. Nah, contoh saja, misalnya gereja kita memiliki jumlah anggota jemaat 50 orang.
kami targetkan adalah kami mendorong jemaat supaya jemaat itu punya visi 111. Apa itu visi 111? Ini jangka pendek. Maksudnya setiap anggota jemaat menginjili satu orang baru dan memuridkan orang itu dan membawanya ke gereja, menjadikan dia anggota di dalam gereja dan diperlengkapi, dimuridkan, dibina dia, kemudian didorong lagi untuk diutus untuk dia juga melakukan visi 111. Jadi satu anggota jemaat bertanggung jawab menginjili dan memuridkan orang percaya baru itu dan masukkan di dalam gereja, dijemaatkan dalam 1 tahun. Jadi PR kita sederhana saja, Pak Walda. Satu saja dalam 1 tahun. Tidak usah 10. Sederhana saja. Masa kita tidak bisa menggumuli, mendoakan, kita buat daftar doa itu pokok doa 100 orang. Dari 100 orang itu kita cari saja satu nama yang fokus. Dan kita injili dia, kita bangun persahabatan dengan dia, kita injili, kemudian kita bawa mereka di persekutuan, mereka dijemaatkan dan dibentuk, diperlengkapi, kemudian melakukan tugas yang sama, visi jangka pendek itu 111. Misalnya Pak Walda, jemaat kita misalnya 50 orang. Ini tahun berapa ini? 2026 ya. Untuk mencapai 500 jemaat itu sangat memungkinkan. Hari ini misalnya 2026, jemaat kita 50 orang dan punya tanggung jawab untuk memuridkan satu orang, memenangkan dan memuridkan, membina dan mengutus satu orang itu. Jadi tahun ini kita 50 orang. Tahun depan 2017 kita menjadi 100, Pak. Ya, kan 50 bawah 1. Berarti 100 ya. Itu 2017. Nah, 2016. 2017 yang 100 itu bawa lagi satu-satu. Jadi 100 menjadi 200 di 2017. Nah, di 2018 sudah berapa tadi? 200. 2018 menjadi 200 dikali duanya ya, berarti 400. 2018. 2019 itu bisa 800. Nah, bagaimana dengan 2030, minta maaf. 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Bisa 1000 orang lebih, Pak. Kalau itu dilakukan secara bertanggung jawab. Dan tentu itu harus ditopang dengan doa. Karena yang kepanasan itu iblis. Dia tidak suka orang itu bertobat. Dia tidak suka orang diselamatkan. Nah, jadi Bapak Ibu berdoa berarti Allah bekerja melalui gerejanya. Gereja yang sehat dan bertumbuh adalah gereja yang berdoa. Kita tahu bahwa pengutusan misi yang menjangkau seluruh dunia ini dimulai dari apa ini? Bukan dari Yerusalem, tetapi dimulai dari Antioquia. Karena orang-orang Yahudi hanya pergi memberitakan Injil hanya kepada orang-orang Yahudi, tidak menjangkau, bukan tujuan menjangkau orang bukan Yahudi. Tetapi jemaat di Antioquia, mereka menjangkau bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi lebih kepada orang-orang bukan Yahudi. Go internasional, go public. Mereka menjangkau sedemikian luas sehingga Injil itu bisa sampai ke Indonesia. Itu karena jasa pelayanan daripada Rasul Paulus. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena ada jemaat Antioquia yang begitu kuat berdoa dan mengutus. Mereka berdoa dalam rangka untuk mengutus. Jadi pengutusan tidak bisa dilepaskan dari doa. Jadi harus berdoa, memang kuat berdoa. Kami terus berdoa dan puji Tuhan. Tuhan selalu tambah-tambahkan jiwa. Puji Tuhan, Tuhan selalu tambah-tambahkan gereja-gereja baru yang dilahirkan. Karena setiap kelahiran pasti ada sukacita, Pak. Tapi kalau setiap ada kematian, ada duka cita. Kalau ada gereja baru lahir, dirintis, pasti yang mengutus dan yang diutus
dan jemaat yang baru dibentuk itu pasti ada sukacita yang besar. Tapi kalau ada gereja yang ditutup alias mati, ya, mati, ditutup, itu sedih, Pak. Sedangkan yang ditutup itu bagaimana caranya kita berdaya upaya untuk menghidupkan kembali dia supaya berjalan lagi. Ya toh? Jangan hanya tinggal apa? Kenangan. Ya, karena begini, Pak. Kalau tidak ada momentum, yang ada cuma monumen. Harus terjadi momentum, Pak. ini. Kalau tidak ada momentum, tidak ada movement, tidak ada pergerakan, maka yang terjadi ke depan hanya tinggal monumen saja, tinggal kenangan. Ya, kita pasti akan bercerita dulu. Yang dibutuhkan dulu itu sebagai dorongan untuk sekarang dan ke depan. Nah, kita tidak hanya bisa cerita dulu, tapi sekarang hari ini apa? Besok gimana pelayanan kita? Nah, kita rindu eh, gereja itu bertumbuh secara kualitas dan kuantitas secara internal gereja lokal, tetapi juga secara eksternal terjadi ekspansi atau perluasan atau melahirkan gereja-gereja baru. Tidak ada cara lain strategi pertumbuhan gereja. Harus melahirkan gereja-gereja yang baru. Itu bagaimana cara strategi ikan-ikan kecil menghadapi ikan paus. Ikan-ikan kecil itu mereka kumpul dalam gerombolan yang sangat besar, melebihi besarnya ikan paus, sehingga ketika ikan paus melihat dari kejauhan, waduh, ada ikan P besar daripada kita, lebih besar daripada kita. Nah, dia menghindar. Padahal itu ikan-ikan kecil yang berkumpul. Jadi biar gereja-gereja kita kecil, tetapi kalau banyak, nah itu luar biasa. Di mana-mana ada di mana-mana. Nah, itu luar biasa, Pak. Jadi ya itulah movement everywhere. Artinya kita bergerak di mana-mana. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita bahwa doa yang penuh kuasa itu dibutuhkan untuk pertumbuhan gereja. Karena iblis itu sedang geram. Dia marah sekali. Dia marah dengan dahsyat. Dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Dan iblis itu berupaya menyerang anak-anaknya. Cara kita menangkalnya adalah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Tekun dan banyak berdoa. Orang Kristen itu adalah orang yang sedikit-sedikit berdoa. Sedikit-sedikit berdoa. Berdoa kok sedikit-sedikit. Harus banyak. Tidak boleh sedikit. Rasul Paulus berkata, tetaplah berdoa. Artinya apa? Ini perintah, tetaplah. Tetaplah berdoa artinya berdoalah senantiasa. Terus menerus berdoa. Tidak putus-putusnya kita berdoa. Karena apa? Ya, musuh kita tidak tinggal diam. Dia saja bekerja dengan luar biasa. Masa kita tidak bekerja? Masa kita malas berdoa? Jadi ya itulah. Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa bila orang Kristen itu berdoa. Elia sungguh-sungguh berdoa. Langit pun menurunkan hujannya. Karena Tuhan menjawab doa daripada Elia. Tidak ada pelayanan yang dalam persekutuanmu, ini kan janji firman Tuhan Rasul Paulus. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Artinya dalam ketekunan kita berdoa untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan misi. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Jeripayamu tidak sia-sia. Pasti ada hasil, Pak. Ya toh? Tuhan akan membuat kita berhasil dan beruntung. Apa itu berhasil? Berhasil artinya kita sudah berupaya keras bekerja melakukannya. Tekun berdoa, memberitakan Injil, pokoknya giat. Nah, Tuhan buat itu sukses berhasil. Tapi ada kadangkala Tuhan buat kita beruntung. Orang nyanda bikin apa-apa. Tapi Tuhan tetap berkati dengan keberhasilan. Itu namanya beruntung. Seperti dapat durian runtuh. Beruntung. Jadi dalam kitab Yosua itu, janganlah kamu menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Berhasil karena kita sudah berupaya kerjakan. Beruntung yang belum kita kerjakan, Tuhan yang kerjakan. Nah, doa artinya kita angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan.
Tapi kalau kita turun tangan tanpa berdoa, Tuhan angkat tangan. Jadi baiklah kita angkat tangan menyerah, berdoa di hadapan Tuhan, dan biar Tuhan beracara. Dia turun tangan untuk menyelesaikan pekerjaan misi kita. Semua kita Grace Ministry, semua kita harus berdampak, kita harus berkembang, kita harus maju. Dan sampai hari ini kita melihat pertumbuhan gereja secara masif di mana-mana. Banyak orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu, bagaimana dari jemaat misioner Antioquia yang mengutus orang-orangnya, mereka mulai dengan doa. Ketika mereka berdoa dan mengutus orang untuk pergi melakukan misi pekabaran Injil, di sanalah menghasilkan gereja yang sehat dan gereja yang bertumbuh. Gereja yang sehat dan bertumbuh adalah gereja yang dimulai dengan doa. Karena kekuatan doa kami, kekuatan pelayanan kami ada pada doa. Janganlah membuat kami segan, enggan atau malas untuk berdoa. Tetapi biarlah kami tiap-tiap saat, tiap-tiap hari, kami secara pribadi, bahkan secara komunal berjemaat, kami giat untuk berdoa. Berdoa, satukan hati, sehati sejiwa, satukan tekad untuk pemberitaan Injil supaya pekabaran Injil terjadi multiplikasi rohani, pelipat gandaan rohani, pertumbuhan gereja yang sehat. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Amiruddin Wasugai MTH, Doktor Kandidat, untuk berkat rohani lewat pemberitaan firman malam hari ini yang bisa memberkati kita semua yang ada dalam ruang Zoom malam hari ini dengan tema gereja yang sehat dan bertumbuh adalah gereja yang berdoa. Nah, ada beberapa dua hal yang saya catat tadi yang sangat memberkati kita semua malam hari dan saya secara pribadi adalah betapa pentingnya berdoa. Jadi doa itu sangat penting. Dan yang kedua adalah doa dan firman Tuhan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi lewat firman Tuhan malam hari ini, saya secara pribadi diberkati. Dan saya percaya juga kita semua yang ada juga dalam ruang Zoom malam hari ini. Saya bahkan termotivasi karena terkadang mungkin kita lalai bahkan tidak punya niat untuk berdoa. Padahal doa ini sangatlah penting dalam hubungan kita dengan Tuhan kita dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri pelayanan kita Grace Ministry malam hari ini, mungkin kita akan mendengar beberapa hal penyampaian yang disampaikan oleh Pastor Walda. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pastor Will Marianis, Magister Teologi yang sudah memandu kita ya, sudah memimpin ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Grace Ministry adalah lintas denominasi. Dan di dalam Grace Ministry kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain, tidak dalam rangka untuk indoktrinasi tidak ya, tapi supaya kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Nah, karena itu kami dari Grace Ministry mengucapkan pertama untuk terima kasih kami kepada Tuhan Yesus tentunya yang sudah menuntun membimbing kita dan malam hari ini bisa terlaksana dalam bentuk online worship. Yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih untuk Pendeta Amiruddin Wasugai, Magister Teologi, Doktor Teologi Kandidat ya. Ini sementara menyelesaikan tugas-tugas akademik. Nah, kita juga tentu sebentar nanti Pak Pendeta doakan, tidak hanya berdoa untuk kami, tapi berdoa juga untuk penyelesaian tugas itu Pak. Jadi nanti ada doa tutup dan doa berkat.
sekaligus mungkin ada catatan-catatan yang diberikan oleh Bung Yoram tadi dalam chat room, Pak. Ada permohonan untuk didoakan dalam doa syafaat. Nah, kemudian kami juga menyampaikan terima kasih sekali lagi untuk Pastor Wilmar sudah menyiapkan waktu. Dan kami menyampaikan terima kasih juga untuk saudara Yoram Renaldi yang sudah menyampaikan kesaksian yang tentunya ini bisa menjadi bagian dalam berkat yang kita bisa ambil bersama. Yang pasti segala sesuatu yang tadi sudah disampaikan bahwa doa itu adalah bagaimana kita berbicara kepada Tuhan, gitu Pak ya. Nanti mungkin ada waktunya karena itu ada satu paket itu Pak, antara doa dan baca Alkitab. Jadi nanti ada waktu khusus lagi Pak Pendeta Amir membedah bahkan menyampaikan materi bagaimana membaca Alkitab dengan benar. Jadi kalau berdoa itu kita berbicara pada Tuhan, sementara kalau kita membaca Alkitab, tanda kutip ini, kita mendengar suara Tuhan, gitu kan? Terima kasih untuk Pendeta Amiruddin, kita berdoa untuk tugas pekerjaan dan pelayanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, nanti minggu depan kita tidak dalam bentuk online worship, tapi kita pindah dalam satu pola yaitu Bible study. Nah, Bible study ini akan disampaikan oleh yang kekasih Penatua Profesor Jimmy Posangi PhD, dan beliau akan menyampaikan satu topik yang menarik mengenai frasa atau membedah frasa for atau or to us. Nah, jadi ini bagaimana membedakan antara bagi kami, untuk kami, dan dua-dua memang terdengar kalau misalnya bahasa Inggris kan to us dan for us sama untuk kami. Tinggal bagaimana menempatkan apa makna dari to dan for. Nah, itu memang kapasitas beliau Profesor Dr. Jimmy Posangi. Dia akan menyampaikan pada tanggal 19 dan di sana kita akan sesudah presentasi akan ada diskusi, ruang diskusi. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah mengikutinya, dan saya melihat di sini ada ada Kapten Jenri Adisaputra Gandaria, Magister Teologi. Selamat malam Pak ya. Ini masih tetap pakai orange-nya, padahal sudah dikandangin. Shalom. Oh, kasih ya. Sudah di laut ini sekarang ya? Iya, Oh, pakai adat Maroko ini. oh, posisi terakhir di mana ini sekarang? Masih di Malaysia. Oh, masih di Malaysia. Lagi wait and see ya. Iya, wait and see. Oke deh. Oke. Terima kasih Pak Kapten Jenri. Di sini juga ada Prof. Jimmy Posangi. Ada juga Dr. Fadli Tralalu yang tadi sudah membagi berkat lewat video ya. Video apa tadi? Video lagu yang berjudul Antara Keakuan atau Keakuan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan juga di sini bahwa apa yang malam hari ini kita bicarakan atau Grace Ministry Online Worship malam ini akan ditayangkan di YouTube Grace Ministry Channel. Nah, demikian saya pikir kami bersyukur ini Pak Pendeta bahwa titik tolak misi itu dari Antioquia ya, jemaat mula-mula, dan kami bersyukur bahwa jemaat kami di Malalayang bernama GA Antioquia. Jadi ini tidak kebetulan, saya pikir ini sudah dalam rancangan. Baik, terima kasih Pendeta, dan saya kembali ke Pastor Wilmar Yanis. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Kita sudah ada di penghujung acara pelayanan Grace Ministry malam hari ini, dan kita akan menutup pelayanan kita malam hari ini. Kami persilakan Pak Pendeta Amiruddin menutup kita dalam doa sekaligus doa berkat. Kami persilakan Pak Pendeta. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan yang Tuhan percayakan pada malam hari ini dalam kebersamaan kami di Grace Ministry. Kami terus berdoa supaya terus Tuhan kiranya terus menggunakan pelayanan Grace Ministry yang sudah berjalan beberapa tahun sampai hari ini, dan kami terus berdoa supaya Tuhan terus menggunakan, memakai pelayanan Grace Ministry untuk menjadi saluran berkat yang lebih besar, lebih luas di hari-hari yang akan datang, supaya pergerakan Injil itu bisa terus dikerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pengurus yang mengelolanya, dan juga berkati setiap partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami berdoa apapun yang menjadi kerinduan hati kami, impian-impian yang kami sedang bangun, Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha yang kami kerjakan, dimanapun kami berada. Tuhan memberkati, baik secara kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga yang Tuhan percayakan kepada kami, bisa kami kerjakan itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan, dengan keyakinan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah berakhir bagi kami orang yang percaya, yang seringkali kami tidak menyadari bahwa Tuhan selalu sertai kami. Itulah Allah Immanuel. Dan hari ini kami berdoa juga untuk beberapa pokok doa yang diajukan, disampaikan tadi mengenai beberapa saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit atau kelemahan fisik, kelemahan tubuh, apapun sakit penyakit itu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan melawat mereka dan menjamah tubuh mereka yang lemah, tubuh mereka yang sakit. Dan Tuhan karuniakan pemulihan dan kesembuhan yang paripurna yang daripadamu, sehingga saudara-saudara kami yang mengalami sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan, dan mereka boleh bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu yang menyembuhkan mereka. Juga bila ada yang bergumul secara pribadi, masalah hubungan ataupun masalah pekerjaan ataupun rencana-rencana usaha yang lain, kami berdoa supaya Tuhan memberkati agar segala sesuatunya boleh dapat diatasi dengan penuh berkat Tuhan dan dengan penuh keberhasilan dan keberuntungan yang daripadamu. Buatlah kami selalu senantiasa berhasil dan beruntung dalam setiap jalan-jalan hidup kami. Terpujilah Dikau Bapa, pakailah kami terus untuk menjadi saksi-Mu, untuk memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang Kristus dan salibnya yang menyelamatkan setiap orang berdosa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan kami akan menutup seluruh rangkaian pelayanan Grace Ministry pada malam hari ini, dan mohon berkat yang daripada Allah Tritunggal atas hidup setiap kami. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin, dan saya kembalikan pada host. Terima kasih. Amin, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua partisipan malam hari ini. Terutama ada buat Pak Charles Lusini, ada Pak Kapten Jendri Adi Saputra di Malaysia, ada Pak Dwi Susanto, ada Pak Ed Kanine, ada Dr. Fadli, Ibu Florence Day, Prof. Jimmy Posangi, Ibu Siana, Pak Dr. Joni Pabisa juga, Ibu Esther, Bu Steri Tangkilisan di Amerika, dan Bung Yoram. Terima kasih semuanya untuk kehadiran kita malam hari ini. Sampai jumpa lagi minggu berikut. Selamat malam, shalom, Tuhan berkati. Malam baik semua. Sampai jumpa.